Nah, ya, tadi kan kita udah bicara nih tentang demand. Bahwa demand itu bisa kita lihat sebagai tabel. Untuk price tertentu, ya kita mulai dari 50 misalnya, quantity demandednya. Nah, untuk price segini, quantity demanded segini. Untuk price naik lagi, quantity demandednya jadi turun. Untuk price ini turun lagi. Kalau misalnya harganya turun, oh ini yang malah naik gitu. Kita lihat dari yang linear aja ya supaya gampang dulu. Nah, ini malah naik lagi 70 gitu. Nah, ini ya dengan tabel ini sesuai dengan di matematika kita bisa kita gambar grafiknya dalam bentuk ini. Di sini misalnya menandakan kuantitas. Di sini menandakan price, harga ya. Nah, kita lihat nih. Untuk price 50, quantity 50. Coba bikin petanya. Lihat sih misalnya 50 di sini, price 50 di sini. Oh, kalau price-nya 50, quantity demanded 50 gitu. Kalau price-nya 60, quantity demanded-nya 40. Coba lihat kalau price-nya ya, price ini kan price. Oh, di sini 50, kalau 60 di atas berarti kan kira-kira. Nah, di sini kira-kira. Oh, kalau gitu kuantitasnya apa? Oh, turun dari 50 ke 40 misalnya. Berarti kalau gitu di sini. Ya, kalau 60 set cep. Nah, ini 40 gitu. Kalau 70, oh dia 30. Oh, berarti kalau naik lagi harganya makin dikit lagi yang beli, berarti 30 kira-kira di sini. Kalau misalnya yang ini harganya 40, misalnya di sini 40, oh quantity demandednya 60 gitu ya. Terus akhirnya dia jadi grafik. Kalau dihubungin semua titik-titik ini, dia jadi grafik. Nah, inilah kurva dari permintaan. Ya, kurva permintaan. Lihat, kasus kurva permintaan dia apa ya? Negatif slope. Negatif slope itu berarti gradien. Kalau di matematik kita sebutnya gradien negatif. Dia turun gitu kan. Ingat kalau gradien negatif di matematik dari kiri ke kanan dia akan turun garisnya. Ya, atau kurvanya pokoknya gitulah. Turun. Kenapa bisa begitu? Ya iya, karena di sini price, di sini kuantitas. Dan dia berbanding terbalik. Maka gradiennya turun, berbanding terbalik. Artinya ketika price-nya turun, kuantitasnya malah naik. Ya kan? Kuantitasnya malah naik ketika dia turun. Maka delta P, ketika delta P-nya positif, apa itu delta P? Coba delta P. Ya, konsep di matematika delta adalah selisih. Kalau gitu, kalau delta P-nya positif, berarti ketika harganya naik, maka konsekuensinya apa? Kalau di dalam permintaan, the law of demand. Kalau price-nya naik, maka kuantitas demandednya gimana? Bakal turun. Kalau gitu, kalau misalnya price itu naik, maka delta P positif kan? Naik gitu kan? Ya, P2 kurang P1 namanya delta selisih. Ini positif dong kalau naik. P2 tuh artinya harga terakhir, harga apa? P1 tuh harga awal, P2 tuh harga yang setelah berubah. Ya kan? Kalau price naik berarti delta P positif, dia naik. Oke? Kalau gitu, kalau kuantitas demandednya turun, maka delta Q-nya gimana? Negatif kan? Ya enggak? Turun. Berarti kalau gitu Q2 akan ya nih Q2 akan kurang dari Q1 kalau dia turun, ya kan? Kalau gitu Q2 min Q1 akan negatif. Oh, persamaan matematik. Nah, kalau gitu lihat delta P per delta Q, delta P per delta Q ini kayak delta Y per delta X. Ya nggak? Coba kalau di matematik gradien sama dengan delta Y per delta X. Ini kan sumbu Y kalau di matematik kan. Di sini sumbu X-nya. Nah, kita lihat sama. Di dalam hal ini yang jadi sumbu Y kan P, harga. Nah, dalam kasus ini sumbu X-nya apa? Q, kuantitas. Kalau gitu, gradien di matematika M sama dengan delta Y per delta X, maka di sini gradiennya delta P per delta Q. Ya kan? Nah, delta P per delta Q-nya lihat dong, kalau ini positif, ini negatif, maka dia gradiennya akan positif bagi negatif, maka akan negatif, ya. Maka dia memiliki gradiennya negatif. Jelas kan kenapa kan? Karena makin besar makin kecil harganya, makin turun harga, makin banyak nih yang dibeli. Oke?